tradisi dari keluarga Nabi alaihi tahiyatu wa taslim. Pada hari Arafah itu titip salam pada ibu, karena itulah saat dan tempat kita yang paling dekat. Itulah saat kita berziarah kepada yang melanjutkan wa adzanun minallahi wa rasulih, yang melanjutkan ungkapan, deklarasi, pernyataan, penolakan terhadap segala bentuk ketakaburan dunia itu pada hari Arafah, sehingga haji disebut al-hajju Arafah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahu syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Ibu dan bapak rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu insyaallah akan berangkat ke tanah suci dan berharap bekal, tausiah dan sebagainya. Karena ibu seorang aktivis, juga yang hadir banyak aktivis ibu dan bapak semua, saya ingin menyampaikan bahwa benar memang perjalanan haji adalah simulasi kematian. Perjalanan kita berserah diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala itu satu bagian dari keberangkatan haji. Ketika kita memutus diri kita dengan segala ikatan duniawi. Faida azamtal hajja fajrid nafsaka lillah, dalam riwayat dari Imam Ja'far As-Shadiq aliyatul tahiyatu wa taslim. Kalau kau sudah niat berhaji, maka lepaskan dirimu dari segala keterikatan kecuali hanya kepada Allah Ta'ala saja. Ini yang sering saya sampaikan, yang menjadi batu sandungan terbesar kita. Karena di dunia sekarang ini kita agak sulit untuk berlatih mati dalam tanda petik itu. Hubungan kita dengan tanah air, hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan pekerjaan, hubungan kita dengan berbagai permasalahan itu masih terhubung dengan telepon genggam kita itu. Dahulu jemaah haji betul-betul belajar latihan keluarganya terpisah. Karena itulah latihan kematian. Yang latihan mati bukan hanya yang berangkat hajinya, tapi juga keluarga ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka cintai. Sekarang ini paling kita hanya selama di pesawat saja. Yakinlah begitu pesawat itu touchdown, itu sudah langsung di-on-kan itu telepon. Sudah di booking dulu sebetulnya ininya apa, paket data haji sudah disiapkan oleh berbagai provider. Jadi kita hanya putus dengan keluarga itu selama penerbangan pesawat saja. Begitu mendarat langsung diaktifkan. Saya tentu tidak menyarankan pada ibu untuk off telepon setiap saat selama haji ya. Tapi itu latihan-latihan yang kita alami. Nah, saya ingin mengambil sisi yang lain. Jadi betul bahwa haji adalah simulasi kematian, tapi sebenarnya karena ibu aktivis, bapak hadir aktivis, sebetulnya latihan kematian yang menghidupkan. Jadi kita belajar mati untuk menghidupkan. Nah, ini mungkin bagian berikutnya, dan saya kira belum ada di playlist manasik haji yang ada di Miskat TV. Setidaknya bisa saya membagi 3 hal saja. Haji itu ada untuk diri sendiri dan ada untuk orang lain, serta kemudian tujuan berikutnya yang itulah yang Allah Ta'ala abadikan dalam Al-Quran dan disebut dengan haji akbar. Yang pertama untuk yang diri sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Ini yang Allah Yaram sering sampaikan. Untuk setiap pelanggaran dari larangan ihram, larangan manasik haji, itu ada kifaratnya. Apakah kifaratnya sedekah, apakah kifaratnya menyembelih kambing dan lain sebagainya. Larangan ihram itu ada kifaratnya. Dan saya anjurkan ibu untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan mungkin menyembelih 1 ekor kambing sebagai ihtiyatan
untuk kehati-hatian kalau ada larangan-larangan yang tanpa sengaja kita lakukan. Betul, itu tidak wajib, tapi untuk menyempurnakan. Dan kalau ibu-ibu yang hadir di sini ingin dapat serikat haji, kebagian pahala haji, kita udunan untuk membelikan seekor kambingnya untuk kifarat ikhtiar Bu Khadijah ya. Jadi kita dapat bagiannya. Nah, itu untuk kehati-hatian. Semua larangan ihram itu dapat diganti dengan kifarat kecuali rafas, fusuk dan jidal dalam Al-Quran. Berkata kasar, berkata-kata yang kotor, dan berbantah-bantah. Semua ini sebetulnya kuncinya adalah menjaga lisan kita, menjaga lidah kita. Kalau kita jatuh pada rafas, fusuk dan jidal, tidak dapat ditebus dengan kifarat 1000 ekor kambing pun. Apa akibatnya? Tidak ada haji bagi dia. Menurut Al-Quran tidak sah hajinya kalau lisannya itu menyakiti, lisannya berkata kasar, lisannya itu berbantah-bantah. Nah, untuk itu bekalnya adalah dalam ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan bicara apa yang kita tidak punya ilmunya, supaya kita terhindar dari kata-kata kasar, terhindar dari ucapan yang menyakitkan, terhindar dari berbantah-bantah. Jangan bicara apa yang kita tidak punya ilmunya, karena penyebab kita berbantah-bantahan dengan orang, berkata kasar, itu karena sesuatu yang kita tidak punya ilmunya. Di tanah suci kita akan melihat perbedaan tata cara fikih, mulai dari yang sedekap di perut, di dada, sampai yang lurus tangan tidak sedekap sama sekali. Kita terbatas ilmu kita, dan kemudian akan jatuh pada berbantah-bantahan siapa ini, tata cara mana yang lebih tepat, yang lebih benar, dan sebagainya. Apakah sholat seperti apa, menggunakan apa, alas, dan sebagainya. Nah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan bicara apa yang kita tidak punya ilmunya. Itu untuk pribadi. Jadi selama di tanah suci, jagalah lisan kita itu dengan menahan diri untuk tidak bicara sesuatu yang kita tidak punya ilmunya. Bahkan ayat Al-Quran mengingatkan kita, inna sam'a, sesungguhnya telinga. Biasanya yang ini menariknya, inna sam'a wal basara wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya telinga, penglihatan, dan hati itu akan dimintai pertanggungjawaban. Biasanya yang kita pahami, yang dimintai pertanggungjawaban itu adalah apa yang kita ucapkan. Sehingga di hari akhir itu nanti pada hari ketika mulut dikunci, karena ini mulut yang paling banyak dosa itu kan. Supaya terhindar dari rafas, fusuk dan jidal, hati-hati dengan mulut. Tapi dalam surat Al-Isra ayat 36 ini, lihat bagaimana Al-Quran menempatkan sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan perasaan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Bukan hanya apa yang kita ucapkan, tapi apa yang kita dengar juga. Jadi kalau ibu dan bapak berada di tengah satu kaum komunitas yang sedang membicarakan sesuatu yang tidak pantas, posisi kita di majelis itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita melihat sesuatu yang juga tidak benar, kita diam saja, posisi kita juga akan dimintai pertanggungjawaban. Termasuk perasaan kita, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Semua ini, pendengaran, pandangan, dan perasaan, itu yang biasanya kemudian teralirkan melalui lisan kita. Jadi penyebab rafas, fusuk, dan jidal bisa jadi diawali dari apa yang kita dengar, kita lihat, dan kita rasakan. Sekarang ini semua yang didengar, dilihat, dan dirasakan akan dimintai pertanggungjawaban. Itu juga dihadirkan oleh telepon genggam kita. Telepon genggam kita ini menghadirkan kepada kita apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan kemudian membentuk perasaan kita. Ini betul-betul ayat Al-Isra itu mesti kita berhati-hati, karena semua akan dimintai pertanggungjawaban. Kita kira hanya untuk hiburan saja kita lihat konten A dan konten B. Tidak, anhu mas'ulah kullun, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi setiap scrolling ibu dan bapak itu akan dimintai pertanggungjawaban. Memang akan lewat begitu saja tanpa ada konsekuensi apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengarkan.
kita semua akan digabungkan bersama orang-orang yang kita cintai. Siapa yang kita cintai itu ya lihat saja siapa yang kita cintai untuk kita lihat, siapa yang kita cintai untuk kita dengar, itu akan digabungkan bersama mereka yang kita cintai. Nah, menarik sekali lagi, mengapa dalam surat Al-Isra itu kok pendengaran yang dimintai pertanggungjawaban, kok penglihatan, kok perasaan, kenapa tidak ucapan kita? Karena semua yang tiga tadi nanti akan berdampak pada apa yang kita bicarakan. Nah, ini untuk yang pribadi. Jadi satu bagian adalah tentang pribadi. Nah, untuk pribadi ini jaga lisan, jaga pendengaran, jaga pandangan, jaga perasaan selama berhaji itu. Itu kuncinya, nanti kesananya insya Allah untuk simulasi kematian tadi itu. Tapi jaga pendengaran, jaga penglihatan, termasuk penglihatan ini sekali lagi contohnya banyak ya, apa yang terjadi di tanah suci, bangunan-bangunan yang ada, termasuk juga belanjaan dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam apa yang kita lihat. Jangan sampai apa yang kita lihat itu membuat kita misalnya ini menjaga tadi itu akan jadi pertanggungjawaban. Kenapa di toko A harganya lebih murah dari toko B? Si toko A pasti mengambil untung lebih banyak. Nah, itu akan membuat pada fuad perasaan tadi itu. Jangan beli di toko situ, segitu mah ngambil untungnya lebih banyak. Apa untungnya bagi kita menilai seseorang seperti itu? Kita tidak tahu berapa modal dia. Kita tidak tahu karena misalnya barang dagangan ibu dan bapak tergantung berapa belinya. Kalau belinya kodian, kalau belinya jumlah yang banyak, jatuhnya bisa lebih murah. Kalau dia cuma beli 10 biji, dia jual lagi, wajar kalau lebih mahal. Tapi perasaan untuk kemudian misalnya membanding-bandingkan, apalagi menilai orang itu yang akan membuat kita dimintai pertanggungjawaban. Itu sudah banyak manasik dan lain sebagainya. Saya ingin membagi 3 saja tadi untuk diri sendiri, untuk orang lain, dan nanti ada bagian yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Untuk yang pertama diri sendiri, jaga lisan, jaga pendengaran, jaga pandangan. Izin saja kalau sudah ada di tengah majelis yang kebetulan sedang membincangkan sesuatu yang tidak nyaman, izin saja. Untuk misalnya ada keperluan dan lain sebagainya. Jaga hati yang teramat bening dan bersih itu untuk persiapan hari Arafah ya. Ibu punya kesempatan ziarah kubra, nanti saya sampaikan bagian akhir. Nah, itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah hubungan kita dengan sesama jemaah yang lainnya. Dalam bab ini pesan saya hanya satu, lelahkan diri kita dalam berkhidmat kepada sesama. Pilih jalan untuk berkhidmat kepada sesama jemaah haji. Itulah ajaran keluarga Nabi alaihi mafdhul tahiyat wa taslim. Kalau datang musim haji, sejak sebelum Islam, ini haji dalam syariat Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, itu jemaah, itu keluarga Nabi dikenal dengan sebutan Ahlul Bait, karena mereka lah yang memelihara Baitullah, mereka lah yang memelihara rumah Tuhan. Apa artinya memelihara? Bukan hanya memelihara itu misalnya membersihkan dindingnya begitu ya, menyemprotnya dengan cairan pembersih misalnya. Bukan hanya itu. Memelihara itu bukan hanya itu. Tapi memelihara itu adalah menjamu tamu-tamu yang datang ke rumah Tuhan itu. Menjadi tuan rumah pada tamu yang datang. Berkhidmat. Bahkan pada waktu dikucilkan keluarga Nabi itu di lembah Abu Thalib, sebetulnya ada waktu mereka diizinkan keluar. Mengapa? Karena selama ini jemaah haji yang datang, sekali lagi ini di zaman periode Makkiyah, itu mereka keluar, keluarga Nabi dari pemboikotan, hanya karena setiap jemaah yang datang itu tahu kalau tugas memberi air minum Zam-Zam itu adalah tugas Bani Hashim dari keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka lihat kenapa yang memberi minum bukan Bani Hashim, nah itu akan memunculkan pertanyaan, karena secara turun temurun Saqiyu Zam-Zam itu yang memberi minum air Zam-Zam itu adalah keluarga Bani Hashim. Sudah ada pembagian di antara kabilah-kabilah Quraisy, dan memelihara Ka'bah serta memberi air minum Zam-Zam adalah kehormatan Bani Hashim. Jadi untuk sesama, belajarlah dari Bani Hashim itu. Jadilah orang yang melelahkan dirinya untuk orang lain.
Kalau bisa kita menyerahkan kursi kita, menyerahkan tempat kita, membawakan ini dan itu untuk sesama, ambil itu. Jadi yang paling berkhidmat, kata Imam Ali Zainal Abidin, Imam Ja'far alaihi wassalatu wassalam, ketika melihat ada orang yang berkhidmat untuk yang lain, beliau sampaikan, bagimu pahala semua yang kau khidmati itu. Jadi pilih jalan itu dengan catatan tadi, lelahkan dirimu untuk berkhidmat bagi orang lain. Karena itulah jalan keluarga Nabi alaihi tahiyati wa taslim akan terbuka nanti insyaallah pilihannya selama perjalanan. Nah, yang ketiga, yang terakhir. Kalau yang pertama untuk diri sendiri dengan menjaga lisan, yang kedua untuk orang lain yang berkhidmat sebanyak-banyaknya, yang ketiga ini adalah apa yang sedang terjadi di dunia sekarang ini. Dunia ini tidak baik-baik saja. Misalnya ada beberapa alternatif untuk materi manasik ini. Tapi ketika masuk ke sini, saya melihat dunia sedang tidak baik-baik saja. Ada perang antara Rusia dan Ukraina yang sudah berlangsung mungkin 2 tahunan lebih. Kemudian tentu saja apa yang terjadi pada saudara kita di Palestina, di Lebanon, di Yaman puluhan tahun, dan beberapa hari terakhir ini dengan perang di India dan Pakistan. India dan Pakistan ya. Nah, ini sebetulnya makna haji. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Wa adhanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar annallaha bari'um minal musyrikin. Ini pengumuman, ini maklumat, ini ultimatum dari Allah Ta'ala dan Rasulnya pada hari haji akbar. Terjemahan Indonesia agak kurang pas. Ini pemakluman. Sebetulnya pemakluman dalam bahasa Indonesia itu artinya upaya untuk mengerti. Padahal bukan, ini pernyataan, ini deklarasi gitu. Haji itu adalah sebuah deklarasi bahwa Allah Ta'ala dan Rasulnya itu bari'un minal musyrikin, berlepas diri dari orang-orang yang musyrik pada hari haji yang akbar. Ini bagian yang agak jarang dibincangkan. Umumnya pada satu yang pertama sudah haji perkara diri kita saja, kita sholat untuk diri kita saja, betul. Tapi dalam ayat Al-Quran ada bagian yang dengan jelas disampaikan pada haji akbar itu ada Allah Ta'ala dan Rasulnya bari'un minal musyrikin. Ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Apa yang harus kemudian disampaikan pernyataan itu? Ketika kita sudah belajar untuk mati dan melepaskan seluruh ego, seluruh keterikatan duniawi, itu bekal yang diperlukan untuk melawan orang-orang yang takabur, orang-orang yang disebut dalam Al-Quran dengan mustakbirin. Hampir setiap ayat yang misalkan tentang mustakbirin, yang melawannya itu harus menggugurkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa masih punya ego melawan orang yang takabur. Dia tidak bisa sebelum dia mematikan dirinya itu. Kalau dia sudah tidak punya harga lagi dalam tanda petik, baru dia bisa melawan orang-orang yang takabur. Itu yang saya sebut kematian yang menghidupkan. Nah, contohnya apa? Sederhana. Misalnya ya, tadi siang itu istri saya tanya, ini ada apa dengan Teluk Persia? Konfliknya sebetulnya sudah agak lama, sejak puluhan tahun yang lalu. Orang berebut nama saja diperebutkan. Yang benar ini Teluk Persia atau Teluk Arabia, dan sebetulnya punya sejarahnya sendiri. Dahulu disebut dengan Teluk Persia karena kan dekat Iran, Persia. Tapi tahun 70-an atau 60-an, ini bagian dari sejarah itu, orang ingin mengubahnya menjadi Teluk Arabia. Mengapa? Karena Persia waktu itu, Iran waktu itu berjalin berkelindan dengan Israel. Jadi Iran sebelum tahun 79 ketika masih dipimpin oleh Raja Shah Iran, sebetulnya sahabat dekatnya Israel. Karena dia sahabat dekat dengan Israel, orang negara-negara Arab ini protes, jangan kita sebut Teluk Persia lagi, karena Persianya menyatakan dukungan atau kedekatan dengan Israel. Lalu pecahlah revolusi Islam Iran tahun 79 oleh Imam Khomeini rahimahullah. Iran berubah 180 derajat menjadi negeri yang sangat anti Israel. Ini menariknya, ya, sangat anti Israel. Sedangkan
dulu itu tidak mau disebut Teluk Persia karena Persianya ini dekat dengan Israel. Nah, kenapa baru sekarang? Karena 2-3 hari yang lalu ada seorang bernama Donald Trump yang seenaknya saja. Dia itu di bawah Amerika ada teluk namanya Mexican Gulf, Teluk Meksiko. Dari dulu sampai sebelum dia jadi presiden yang kedua namanya Teluk Meksiko. Ketika dia jadi presiden, dia tulis keputusan executive order, keputusan kalau kita Kepres untuk mengganti nama Gulf Meksiko di seluruh peta yang dicetak oleh Amerika dan di seluruh pelajaran yang diberikan di sekolah-sekolah Amerika, ganti namanya bukan Teluk Meksiko lagi, tapi Teluk Amerika. Suka-suka dia saja. Nah, itu suka-suka dia saja. Jadi di seluruh Amerika sekarang nama Gulf Meksiko tidak ada, Mexican Gulf tidak ada, jadinya American Gulf. Itu jadi Kepres, ditandatangani. Ada orang yang suka-suka dirinya saja buat ini dan buat itu. Sekarang orang yang sama yang mengubah nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika ingin mengubah nama Teluk Persia menjadi Teluk Arabia. Teluk Arabia. Dia karena keinginan seorang yang bernama Donald Trump, jangan sebut Teluk Persia. Bahkan dia mendesak supaya negara-negara yang hubungan sama Amerika dan lain sebagainya juga ikut keinginan dia, jangan sebut itu Teluk Persia, tapi sebut Teluk Arabia. Mungkin kita mengira ini sederhana saja, ya udahlah suka-suka. Ini memicu tidak sukaan orang-orang Iran khususnya. Jadi kawasan menjadi menghangat, situasi politiknya itu jadi memanas. Sekedar sebutan saja. Misalnya kalau contoh di kita, misalnya inilah Laut Jawa begitu, tiba-tiba mau diganti jadi Laut Kalimantan. Atau apa lagi contohnya, Selat Sunda diganti jadi Selat Lampung. Mungkin orang Sunda akan protes, selama ini dikenal Selat Sunda kok diganti jadi Selat Lampung. Nah, timbullah nanti friksi antara orang Sunda dan orang Lampung. Yang pertama terdampak ya saya dan istri. Kami orang Sunda dan orang Lampung. Kalau sampai nama Selat Sunda diganti jadi Selat Lampung misalnya, apalagi antara Bali dan Jawa, Gilimanuk, Selat Bali tiba-tiba diganti jadi Selat Banyuwangi, orang Bali pasti marah. Ini mungkin hal yang kecil, tapi itu menunjukkan sebetulnya satu konsep keangkuhan, kepongahan, ketakaburan yang para jemaah haji itu mesti tunjukkan. Kalau ia sudah mematikan dirinya, ya kemudian melawan kepongahan itu, yang melawan ketakaburan itu. Caranya bagaimana? Ya karena ibu semua aktivis, insya Allah dipikirkan saja caranya, ya. Tapi dunia sedang tidak baik-baik saja. Jadi haji itu untuk diri sendiri kita jaga lisan, untuk orang lain kita berkhidmat, dan lebih dari itu sebagaimana yang dititipkan Al-Quran, ada pesan haji untuk melawan kepongahan, melawan ketakaburan, termasuk apa yang terjadi pada saudara kita di Palestina. Ini ayat Al-Qurannya dengan jelas, Yaumal Hajjil Akbar itu. Barangkali mungkin tidak dititipkan secara khusus, padahal itu ada ayat Al-Qurannya bahwa hari Haji Akbar itu, Alhamdulillah minasyaitonirrajim, wa adhanun minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluhu fa in tubtum fahuwa khairul lakum. Bahkan ayat Al-Quran mengatakan kalau kalian taubat itu lebih baik bagimu. Jadi ungkapan kita menyatakan perlawanan terhadap takaburnya dunia yang tidak baik-baik ini, dalam ayat disebut sebagai bentuk taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh jaga lisan kita boleh ibadah manasik ini dan itu, kita boleh berkhidmat pada sesama jemaah haji. Tapi kalau jaga lisan kita, tazkiyatun nafas kita, khidmat kita pada sesama tidak membawa kita pada apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya berlepas diri daripada itu, tidak sampai pesan haji akbar. Karena pesan haji akbar dengan jaga lisan,
dengan khidmat itu kita mestilah jadi orang-orang yang bariun minal musyrikin, yang berlepas diri dari segala bentuk kemusyrikan, segala bentuk ketakaburan, segala bentuk kepongahan. Caranya bagaimana? Kalau ada kesempatan, terutama di Mina, ketika 3 hari jemaah haji semua sama-sama di situ, saling berbagi dengan sesama, berbincang tentang apa yang terjadi pada saudara-saudara kita. Cari tahu bagaimana nasib kaum muslimin di berbagai belahan dunia lainnya. Keliling, ketemulah, ngobrol sama saudara-saudara dari berbagai tempat di seluruh dunia, dan sampaikan, hidupkan selalu misalnya pesan-pesan tentang Palestina, pesan-pesan tentang apa yang terjadi di dunia sekarang ini. Saya kira itu saja Bu ya. Jadi ada 3 untuk diri, untuk sesama, dan kemudian misi dari haji itu sendiri. Misi yang untuk itu Allah Ta'ala dan Rasulnya sampaikan maklumat deklarasi pada hari Haji Akbar itu. Haji Akbar yang dimaksud adalah haji kita ini ya, haji. Memang di Indonesia ada Haji Akbar itu haji yang wukufnya hari Jumat begitu. Sebetulnya Haji Akbar ya haji ini sekarang ini. Nah itulah dalam tradisi dari keluarga Nabi alaihi tahiyyatul taslim. Pada hari Arafah itu titip salam pada ibu, karena itulah saat dan tempat kita yang paling dekat. Itulah saat kita berziarah kepada yang melanjutkan wa adhanun minallahi wa rasulih, yang melanjutkan ungkapan, deklarasi, pernyataan penolakan terhadap segala bentuk ketakaburan dunia itu pada hari Arafah, sehingga haji disebut al-hajju Arafah. Jadi mohon sampaikan salam ibu kami, salam takzim, mohon kami sekiranya ibu dan ibu khususnya kami ikhlas melepaskan dari berbagai keterikatan. Kalau misalnya juga lupa mendoakan di berbagai tempat, ikhlas. Yang kami titip salam pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra Sallallahu Alaiha, pada keluarga beliau yang suci, pada para syuhada, dan terutama mohon berkenan menyampaikan salam kami, dan kalau boleh titip salam itu disebutnya juga salam dengan nama. Misalnya ada salam dari Pak Ab, ada salam dari Uda, ada salam dari Daeng, ada salam dari Miftah, disampaikan pada hari Arafah. Seharian itu banyak hal bisa kita lakukan. Ada doa-doa yang bisa kita panjatkan. Kalau ibu berkenan, boleh dituliskan saja itu nama setiap orang, dan nanti sampaikan salam itu secara khusus di Padang Arafah pada hari 9 Zulhijjah. Saya tidak secara khusus titip doa, hanya titip nama itu disebut di Padang Arafah, dan bersama sebutan nama itu insya Allah yang mendengar salam itu mengetahui doa-doa dan hajat kita semua. Jadi selamat kembali pada rumah yang sejati, pada diri kita sendiri. Selamat kembali pada pangkuan Dia yang penuh kasih, yang teramat bahagia, teramat ingin melihat kita bahagia, yang berat hatinya melihat kita menderita. Dan titip salam kami semua, titip Allah yarham almarhumin kita, para guru kita dalam doa-doa ibu terkhusus pada hari Arafah. Dan insya Allah Allah Ta'ala karuniakan kesempatan untuk kembali ke tanah air. Kalau kesempatan untuk bari'un minal musyrikin itu misalnya tidak secara khusus dapat kita lakukan, maka setelah perjalanan haji adalah kesempatan kita untuk melanjutkan aktivisme itu, kematian yang menghidupkan. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa halibati tayyibin tahirin nasiyya mabaqiyatillahi fil ardin arwahuna wa arwahul alamin li turabi maqamil fida wa sayyidatina Fatimah Az-Zahra wa maulatina Khadijatul Kubra
wa jami' ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah wa anbiya'illahi wa rusuli wa malaikatih was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kita doakan khusus almarhumin, keluarga besar, ibu, guru-guru ibu yang punya hak atas ibu, juga untuk almarhumin yang punya hak atas diri kita semua, kedua orang tua, terkhusus Allah ya rahmat wa anjil fi duri maulana subhanahu wa ta'ala wa fadlna ulama'ana wa munajjina qaidana wa ansur muslimin al-madlumin al-mujahidin fi Falastin fi kulli makan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu minkum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.